Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, menjua-jua, ya ahohu, ahoy, ahoy di sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Biner semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahasa daerah nih Sobat Binar. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Rian Duwianto yang akan memandu acara kali ini. Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman. Jadi ini merupakan teman saya dari Sumatera Utara. Boleh perkenalan dirinya dulu Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, menjua-jua, ya ahohu, ahoy, ahoy di sana. Halo semua, perkenalkan nama saya Agus Salam, terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Sekian, kalian. Oke, Kak Salam ya. Jadi biasanya Kak Agus Salam ini biasanya dipanggilnya Kak Salam. Nah, Kak Salam ini terbaik satu Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2024. Wow, jadi narasumber kita ini memang tidak main-main nih tentang terkait kebahasaannya karena ini juga merupakan salah satu yang terbaik dari Sumatera Utara, putra putri terbaik dari Sumatera Utara tentang kebahasaan. Nah, Kak Salam, mungkin kita akan membahas terkait kebahasaan dan mengerucut ke bahasa daerah nih Kak Salam. Nah, kalau menurut Kak Salam sendiri sebenarnya seberapa penting sih bahasa daerah itu? Wow, ini langsung ya, to the point banget. Kayak, oke, menurut aku kenapa sih sebenarnya bahasa daerah itu penting? Aku selalu punya jawaban satu sih, karena bahasa daerah merupakan warisan budaya. Jadi sayang banget kalau misalnya bahasa daerah kita tuh yang 718 bahasa daerah itu harus punah satu persatu. Mengingat data dari UNESCO kan, Kak Rian, bahwa setiap 2 minggu sekali itu ada bahasa daerah yang punah. Nah, kita nggak mau dong sebagai generasi muda atau masyarakat Indonesia yang baik kalau bahasa daerah di Indonesia juga terikut punah. Nah, sehingga bahasa daerah sebagai warisan budaya ini tidak sangat disayangkan kalau misalnya hilang satu persatu. Apalagi kita di tahun 2045 bakal adanya bonus demografi. Nah, di mana itu kita sebagai generasi muda itu sangat apa ya, sangat memegang penuh terhadap pengendalian negara pada saat itu. Jadi, sebagai generasi muda harus peduli terhadap bahasa daerah. Begitu sih kalau kalau dari saya ya. Betul Karena warisan sekali. budaya ya seperti Karena di itu. Indonesia sendiri ini memang banyak sekali bahasa daerahnya sebanyak 718 bahasa daerah dan itu bisa saja punah bahkan sudah ada yang punah ya Kak Salam. Dan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tingkatkan eh, sebuah perhatian kita untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Nah, kalau dari Kak Salam sendiri, sebenarnya bagaimana sih cara melestarikan bahasa daerah tersebut supaya tetap lestari dan tidak punah nih Kak Salam? Baik, kalau dari saya sendiri tuh, mungkin teman-teman semua diawali dari diri sendiri ya, menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri untuk tetap bisa melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu kita dengan menggunakannya dengan masyarakat yang sama dengan bahasa daerah kita. Nah, kalau untuk saya dari Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara tuh telah melaksanakan kerida peta, petualangan terjemah kata edisi bahasa Karo. Nah, peta ini merupakan permainan edukatif yang kami buat untuk melestarikan bahasa daerah di Sumatera Utara. Nah, khususnya yang kami lakukan ini adalah bahasa Karo. Kami lakukan di daerah batas dengan Kabupaten Karo. Jadi kami melakukan kegiatan krida ini tuh sebenarnya masih di kawasan perkotaan, namun tidak terlalu kota, Bang Rian. Jadi sebenarnya anak-anak di sana tuh bisa berbahasa Karo, namun mereka juga tidak bisa mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya, mereka bisa bahasa Indonesianya tapi tidak bisa berbahasa daerahnya. Nah, hal tersebut sebenarnya menjadi masalah sih, karena memang orang tua tidak lagi mewariskan bahasa daerah ke anak-anaknya. Apalagi kan sekarang tuh Gen Z atau Gen Z tuh sudah banyak yang menikah ya Bang. Dan mereka tuh cenderung
menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan keluarganya. Nah, hal itu yang menjadi fokus atau titik utama kita dalam membuat Krida ini sebagai bentuk pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Karo. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita melihat dari pelaksanaan Kerida Kasalam ini memang berfokusnya terhadap bahasa daerah ya. Nah, kalau misalkan saya sendiri sebenarnya sangat mengaitkan bahasa daerah ini dengan sebuah kesenian ya Kasalam. Jadi kalau misalkan saya di Jakarta itu biasanya cara melestarikan bahasa daerahnya kalau dari saya pribadi misalkan menyanyikan lagu keroncong yang menggunakan bahasa daerah. Contohnya misalkan eh, apa ya pokoknya yang dari Jakarta misalkan Keroncong Kemayoran. Nah, Keroncong Kemayoran itu kan menceritakan kisah Jakarta, percintaan Jakarta dengan menggunakan pantun dan sedikit menggunakan bahasa Betawi ini. Nah, ini merupakan salah satu pelestarian bahasa daerah juga. Namun sayangnya, keroncong ini dalam pelestariannya di Jakarta juga tidak terus berkembang nih Kak Salam. Memang tidak banyak juga untuk mengembangkan lagu keroncong ini di Jakarta terkhususnya menggunakan bahasa Betawi. Nah, kalau dari Kak Salam sendiri sebenarnya ada nggak sih kalau kesenian-kesenian yang berhubungan dengan bahasa daerah kalau di Sumatera Utara? Ada banyak sekali Karian. Sebenarnya saya bingung sih manggilnya tuh abang atau kakak ya. Kalau misalnya di Sumut tuh kita tuh identiknya manggilnya abang gitu ya, Oke, sebenarnya Karian. di Jakarta itu juga bisa dipanggil abang. Karena kan kita di sini juga terkenal dengan abang none. Dan kalau misalkan laki-laki dipanggilnya abang, lalu perempuannya dipanggilnya non gitu. Oke, jadi mungkin aku panggil abang aja ya, biar tuh Oke, lebih boleh, boleh, boleh. kayak kerap kerap kali ya. Kayak jadi Bang Rian tuh kalau misalnya di Sumut tuh kita punya banyak sekali ya kesenian. Kita juga ada pantun, berbalas pantun untuk Melayu. Kita juga ada bersenandung namanya, senandung asahan kalau dari saya pribadi. Nah, baru-baru ini kemarin saya tuh mencoba untuk belajar, tapi memang agak sedikit sulit ya karena memang basic saya tuh sedikit tidak bisa bernyanyi. Maksudnya saya bisa bernyanyi, cuman tidak sebagus itu. Oke. Seperti itu. Mungkin saya perlu banyak belajar lagi tentang senandung asahan ini. Jadi sebenarnya banyak sekali sih kesenian atau ya adat istiadat, ya kesenian lah untuk yang berbahasa daerah di Sumatera Utara. Kalau di Karo tuh sebenarnya ada rengget. Nah, karena saya tidak berasal dari suku Karo, jadi saya tidak bisa rengget, tapi pasti saya akan belajar. Dan itu sih tahu sepanjang pengetahuan saya, Karya. Oke. Mungkin Kak Salam tahu nggak tentang tradisi palang pintu kalau di Jakarta? Palang pintu, oh itu baru pertama kali sih dengar. Itu Oh iya, gimana tuh, Kak? jadi kalau palang Iya, pintu itu merupakan sebuah tradisi dari Jakarta. Jadi ini biasanya dilakukan ketika pernikahan. Nah, jadi dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki ini memiliki jagoannya masing-masing. Seperti apa ya, istilahnya memiliki perwakilan yang jago silat dan jago pantun. Nah, mereka berdua beradu beradu pantun, lalu mereka berdua juga beradu silat, dan itu untuk memenangkan siapa nih yang menang supaya perempuannya itu bisa masuk, laki-lakinya itu bisa masuk ke pelaminan untuk meminang perempuannya. Jadi ini merupakan tradisi dari Jakarta yang menggunakan bahasa daerah dan diaplikasikan dengan sebuah pantun. Jadi ini merupakan salah satu tradisi Jakarta yang terus dilestarikan supaya bahasa daerah itu tetap terjaga juga nih, Kak Salam. Nah, kalau di sana itu ada nggak sih kalau misalkan dari pernikahannya menggunakan bahasa-bahasa daerah, tapi pasti pernikahannya menggunakan bahasa daerah ya kebanyakan ya kalau tradisinya ya, Kak? iya benar sih. Tapi Bang Rian, sebenarnya saya tuh berasal dari ayah saya tuh suku Melayu dan mama saya tuh suku Oh, Jawa. Jadi sebenarnya di lingkungan tempat tinggal saya tuh saya lebih identik dengan orang-orang Jawa seperti itu. Jadi dari saya kecil saya tuh sering melihat pernikahan yang selalu adat Jawa dan adat Melayu. Jujur saya sangat jarang ya di kampung saya khususnya untuk melihat pernikahan yang menggunakan adat Batak seperti itu. Nah, tapi kalau untuk adat Melayu sendiri itu sedikit sama dengan seperti Bang Rian katakan tadi. Jadi sebelum mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita, biasanya itu ada berbalas pantun terlebih dahulu untuk yang dari suku Melayunya. Nah, tapi untuk spesifik namanya, saya sebenarnya juga kurang tahu terhadap tradisi tersebut karena memang saya tinggal
dan besar tuh di lingkungan yang identik dengan Jawa, kayak sungkeman, pakai bahasa Jawa, gamelan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bang Rian. Jadi sebenarnya untuk mengenal lebih dalam tentang tradisi Sumatera Utara tuh saya masih perlu banyak belajar sih. Seperti itu. Oke Kak Salam. Jadi berkaitan dengan Jawa nih. Sebenarnya saya juga orang Jawa nih Kak Salam. Seperti namanya Rian Duwianto. Toh itu kan sangat identik ya dengan nama-nama Jawa. Jadi memang orang Jawa ini sepertinya menyebar ke seluruh Indonesia ya Kak Salam. Kalau kita Betul. perhatikan banyak sekali orang Jawa yang ada di Indonesia. Nah, Kak Salam, kalau misalkan tadi kita membicarakan tentang bahasa daerah, tadi Kak Salam menyebutkan kerida peta. Nah, kalau kerida peta itu sebenarnya Kak Salam sudah hmm, apa ya dilakukan berapa banyak dan berapa lama dan bagaimana sih tantangannya dalam pengerjaan kerida tersebut? Oke, baik. Pastinya ya selama persiapan Duta Bahasa Nasional tuh kita yang dari Provinsi Sumatera Utara agak sedikit kerja keras ya untuk mempersiapkan kerida peta ini. Apalagi tuh peta ini tuh sebenarnya permainan yang dibilang sedikit uh, mudah, namun untuk mempersiapkannya itu harus benar-benar matang. Contohnya itu kami menggunakan bahan-bahan yang uh, akrilik ya, seperti itu, yang mana tuh kan sedikit proses pengerjaannya itu agak sedikit sulit gitu Kak. Apalagi untuk membawanya harus dengan hati-hati. Kami juga mempersiapkan kartu-kartu yang untuk bisa dimainkan oleh anak-anak. Namun Kak, selama persiapan atau selama pelaksanaan kerja peta itu kami tidak banyak mengalami tantangan karena memang dari proses pelaksanaannya sendiri itu kami hanya melakukan di satu sekolah, yaitu sekolah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karo. Nah, permainan ini tuh sebenarnya dibuat secara apa ya? Secara menarik dengan ada nyanyiannya. Terus kami juga bermain dengan miniatur-miniatur orang dengan menggunakan baju adat Karo seperti itu. Pokoknya identik dengan Karo. Dan mungkin tantangannya itu pada saat kita masuk ya ke dalam kelas untuk memperkenalkan sama anak-anak. Mungkin ya atau sendiri ya anak-anak itu agak sedikit uh, pecicilan ke sana kemari. Jadi kita harus ekstra sabar untuk mengajari mereka, harus ekstra hati-hati juga karena kan kita tuh sebagai pendatang ya di sana. Jadi harus bisa mengambil hati mereka tuh ya sedikit harus ekstra gitu. Mungkin tantangannya hanya di itu sih Kak Oke, jadi sejauh ini. sebenarnya untuk peta ini targetnya untuk kemana Kak? Untuk siswa, SMP, SD atau gimana Kak? Jadi targetnya itu untuk sekolah dasar kelas 3. Jadi kita Oh, mengkhususkan ya. Aduh, sebenarnya saya bingung nih. Saya tidak konsisten dengan pengucapan Kak atau Bang kepada Abang Rian. Maaf ya. tidak apa-apa karena memang ya biasa ya kalau misalkan di Jakarta kan memang sebenarnya biasanya bank juga. Tapi ya namanya kita ini terlampau oleh jarak yang sangat jauh. Jadi itu Betul, betul sekali. semoga kita bisa bertemu untuk membicarakan kebahasaan ini lebih banyak lagi nih. Mungkin itu saja sih Betul. Kak Salam terkait terkait kebahasaan yang kita bahas, khususnya bahasa daerah. Tadi kita juga sudah membahas tentang bahasa daerah, lalu juga bahasa daerah dari Sumatera Utara, lalu juga tradisi yang berhubungan dengan bahasa daerah, keseniannya, serta pengerjaan kerida peta itu sendiri dari Duta Bahasa Sumatera Utara. Nah, mungkin dari Kak Salam ada kata-kata penutup untuk hari ini. Oke. Jadi mungkin kalau untuk kata-kata penutup yang dapat saya berikan tuh, sesuai apa yang telah disampaikan oleh Bang Rian nih, uh, bahwa banyak tradisi ya yang ada di Indonesia. Kalau Jakarta tuh tadi ada juga berbalas pantun, silat, dan lain sebagainya yang menggunakan bahasa daerah. Nah, namun sayangnya kan memang tradisi-tradisi tersebut sedikit uh, menghilang karena memang generasi muda tuh lebih cenderung sukanya dengan tradisi-tradisi yang lebih modern. Mungkin karena pengaruh global juga kali ya, Kak. Nah, sebagai generasi muda atau sebagai masyarakat Indonesia yang baik nih, yang menghargai identitas budayanya harus bisa selalu yang pertama melestarikan
pastinya tetap mengutamakan bahasa Indonesia dengan ya Trigatra Bangun Oke, Bahasa, namun Trigatna juga Bangun tidak Bahasa. lupa. Mungkin boleh dibahas dulu nih Kak. Trigatna Bangun Bahasa apa saja Kak? Oke, baik. Untuk Trigatra Bangun Bahasa, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Salam literasi. Seperti itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan tidak lupa untuk melestarikan bahasa daerah kita. Namun kita juga tetap harus bisa menguasai bahasa asing untuk kesetaraan kita atau menyamakan generasi muda Indonesia ke kancah global. Seperti itu sih untuk Oke, hari. makasih banyak Kak Salam untuk meluangkan waktunya yang mungkin beberapa menit ini dan berbagi mengenai kerida kebahasaannya, lalu berbagi tentang bahasa daerah dan berbagi pengalamannya nih di daerah Sumatera Utara. Mungkin di akhir kita agak sedikit jargon sedikit. Jadi ketika saya ngomong binar bahasa, mengucapkan binar bahasa, Kak Salam bisa bincang interaktif kebahasaan. Boleh Kak? Interaktif kebahasaan. Boleh. Oke. Binar bahasa. Ulang, ulang, Bincang. ulang, ulang. Oh, ulang. Ulangin dong. Oke. Bincangnya tadi. Ya, bincang Bincang, interaktif interaktif, kebahasaan. kebahasaan. Oke. Oke, baik. Binar bahasa Bincang, interaktif, kebahasaan. Kak, kebahasaan. itu ada loh Kak Ulang dong. di di apa di backgroundnya Kak. Bincang interaktif kebahasaan. Bincang, interaktif, kebahasaan. Ulang, nanti di-cut ya, Rian. Oke. Tapi aman juga kok sebenarnya. Oh ya. Oke, ayo. Ketika saya mengucapkan binar bahasa, nanti Kak Salam bisa em, jargon nih, bincang, interaktif, kebahasaan. Jadi jargonnya seperti itu, Kak. Oke, binar bahasa. Oke. Bincang, interaktif, kebahasaan. Ulang Kak, masih salah. Jadi ketika saya mengucapkan binar bahasa, Kak Salam bisa mengikuti bincang, interaktif, kebahasaan. Oke, kita mulai ya jargonnya. Binar bahasa. Bincang, interaktif, kebahasaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, terima kasih banyak Kak Salam untuk hari ini dan berbagi pengalamannya. Semoga Kak Salam sehat selalu dan teman-teman Sobat Binar juga sehat selalu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat teman-teman semua.